Kela, kita mesti bersyukur loh. Kenapa lagi? Banyak ulangan, banyak kerjaan, makanan gak enak. Masa mesti bersyukur? Coba diingat-ingat Kela, atau coba tulis bila perlu. Kamu bisa bernafas, bisa makan minum, termasuk bisa sekolah, apalagi mendapat keselamatan. Semuanya adalah anugerah. Ternyata dengan menulis satu persatu berkat yang kita terima, maka kita jadi malu untuk memilih mengeluh ya. Tapi ngomong-ngomong, Pilatus yang tahu sedikit tentang kebenaran juga tidak mau memilih yang benar. Dia ikuti arus orang banyak. Sebenarnya Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan bukan karena kesalahannya, melainkan karena kebaikannya. Dia pura-pura melepaskan Yesus dengan minta pendapat orang banyak. Jadi, apakah tindakan ini membuahkan hasil? Mari anak-anak kita perhatikan. Ya, selamat pagi sekali lagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Renungan BDKA yang bertemakan perilaku yang semena-mena. Diambil dari Matius 27 ayat 15-18. Nah, anak-anakku, setelah Tuhan Yesus ditangkap, lalu dia diperhadapkan kepada mahkamah agama, ke depan imam besar, lalu Yesus kemudian dibawa juga ke pemimpin Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Anak-anakku, begitu banyak tuduhan yang diluncurkan kepada Yesus. Tetapi tuduhan itu tidak menunjukkan kesalahan Yesus, hingga akhirnya Yesus tetap dibawa kepada Pontius Pilatus. Tetapi apakah ketika Yesus dihadapkan ke Pontius Pilatus, lalu muncul kesalahan Yesus? Ternyata tidak juga, anak-anak. Waktu Pilatus melihat Yesus, Pilatus sebetulnya dalam hatinya ingin membebaskan Yesus. Tetapi dia takut kepada orang banyak yang sangat menginginkan supaya Yesus itu dihukum mati, anak-anak. Lalu Pilatus berpikir, apa yang harus kuperbuat untuk menolong orang ini ya? Aku melihatnya berkata dengan jujur. Aku tidak melihat satu kesalahan pun yang dia katakan atau yang dia lakukan. Tetapi orang-orang ini ingin membunuh dia. Maka kemudian dia mendapatkan ide. Aku punya ide. Aku akan memberikan tawaran kepada mereka untuk membebaskan seorang penjahat, menggantikan Yesus, supaya mereka memilih mana di antara dua orang ini yang ingin mereka bebaskan. Syukur-syukur nanti mereka akan membebaskan Yesus. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi untuk membebaskan seseorang tahanan pada waktu Hari Raya Paskah. Maka kemudian Pilatus membebaskan seorang tahanan yang jahat sekali, ya, yang sudah lama ditahan dan akan menerima hukuman yang panjang, yakni yang bernama Barnabas. Maka kemudian dia memanggil Barnabas, lalu diperhadapkan kepada para orang-orang Sanhedrin itu. Lalu mereka disuruh untuk memilih mana yang mereka mau bebaskan, Yesus atau Barnabas. Namun anak-anak, ternyata Pilatus itu salah. Orang Yahudi ternyata lebih menginginkan
Barnabas yang dibebaskan. Padahal Barnabas itu jahat, kesalahannya besar. Yesus ya tidak bersalah. Tetapi mereka sangat membenci Yesus dan ingin menyalibkan Yesus. Rupanya Pilatus berusaha untuk lepas tanggung jawab dengan memberikan pilihan ini kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ternyata dia sudah salah. Tapi kesalahan Pilatus ini tetap terekam di dalam sejarah ya anak-anak. Itu nggak akan hilang dalam sejarah bahwa Pilatus pernah bersalah yang melakukan hukuman, menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Pilatus melihat segala usahanya sia-sia. Lalu kemudian dia mengambil air, lalu dia mencuci tangannya bersih-bersih dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusanmu sendiri. Kalian sudah memilih untuk membebaskan Barnabas dan menginginkan Yesus untuk mati. Ini urusanmu. Aku tidak mau ikut campur lagi. Aku tidak bersalah." Nah, anak-anak, dari cerita tentang Tuhan Yesus dihakimi oleh Pilatus ini, apa yang bisa kita dapat? Dari sini kita bisa belajar tentang arti tanggung jawab. Tanggung jawab sedari kita kecil. Bagaimana kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Jangan kita mengikuti seperti Pilatus yang tidak mau bertanggung jawab. Dia cuci tangan, dia tidak mau mengaku salah padahal dia sudah salah. Bukankah seringkali ya anak-anak, ketika orang tua kita mengatakan, "Ayo siapa yang memecahkan kaca jendela ini? Ayo siapa yang tadi habis main lempar-lemparan bola? Lalu kaca jendela pecah, siapa?" Lalu kita menuding teman kita, bukan saya, dia yang memecahkan." Anak-anak, waktu kita mengatakan dia, jari kita itu dua kepada orang lain, bukan kepada teman kita. Tapi jari-jari yang lain ini menunjuk kepada kita. Nah, artinya di situ kita sedang melemparkan tanggung jawab. Kita tidak bersikap yang seharusnya sebagai anak Tuhan, yang harus jujur, yang harus bertanggung jawab. Nah, maka dari sini kita boleh belajar bagaimana menjadi anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, terima kasih karena kami sudah dibukakan tentang bagaimana kejujuran itu penting. Bagaimana sikap dalam menghadapi masalah, kami harus bertanggung jawab. Apapun kesalahan yang kami lakukan, kami harus berani menanggungnya. Tolonglah kami Tuhan, dari sedari kecil kami boleh bersikap yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Aneh juga ya Nek. Sebagai hakim, harusnya Pilatus berani memilih dan memutuskan yang benar. Apalagi dia ingat bahwa beberapa hari yang lalu rakyat mengumandangkan kata Hosana untuk menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Itu sebabnya dalam hati Pilatus merasa tenang, karena Yesus menjadi kesayangan orang banyak. Jadi harusnya pasti dibebaskan. Yang terjadi sangat tidak diharapkan, karena saat itu Yesus menanggung penyelewengan hukum, politik, dan agama. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Apakah benar jalan tertutup, seolah tidak ada keadilan di dunia ini? Supaya tahu jawabannya, kita ikuti terus dari Matius 27 ayat 19.